Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang keempat ini di mata kuliah Pendidikan Matematika 2 di MI. Di sini kita akan mempelajari tentang geometri yang berhubungan dengan titik, garis, dan bidang. Tolong disimak teman-teman mahasiswa semua. Di materi ini nantinya teman-teman akan paham bagaimana letak suatu titik terhadap garis, kemudian titik terhadap bidang, ataupun garis terhadap bidang. Sebelumnya kita harus paham dulu tentang pengertian dari titik, garis, sudut, dan bidang itu sendiri. Jadi bangun-bangun yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi itu disebut bangun tiga dimensi atau bangun ruang ya. Kemudian bangun-bangun yang hanya mempunyai panjang dan lebar itu adalah bangun datar. Kemudian ada juga yang disebut dengan bangun dua dimensi itu. Jadi bangun datar itu bangun dua dimensi, sedangkan bangun ruang itu bangun tiga dimensi. Nah, yang dimaksud dengan titik adalah titik tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar ataupun tinggi, sehingga titik dikatakan berdimensi 0. Titik dilukiskan dengan tanda noktah, kemudian dibubuhi dengan nama titik itu. Nama sebuah titik menggunakan huruf kapital, bisa A, B, C, sampai Z. Kemudian garis, itu mempunyai panjang tak hingga, sehingga garis itu tidak mungkin dapat digambar seluruhnya, melainkan hanya sebagiannya saja. Kemudian ruas garis mempunyai panjang tertentu, yakni jarak antara titik dan titik itu sendiri. Lalu ada bidang. Bidang pengertiannya, agar kita memahami pengertian bidang, maka kita harus mengetahui perbedaan daerah dan bidang. Daerah mempunyai luas tertentu, tetapi bidang mempunyai luas tak terbatas, sehingga untuk menggambar bidang, kita hanya menggambar sebagian saja. Untuk sudut, sudut adalah daerah di antara dua buah sinar garis yang bersekutu pada pangkal sinar garis tersebut. Macam-macamnya ada lancip, siku-siku, tumpul, lurus, refleks, dan sudut. Nah, kita masuk ke materi intinya. Untuk kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Yang pertama kita harus paham yaitu kedudukan titik terhadap. Nah, seperti ini titik terhadap garis. Jadi ada dua ya teman-teman. Ada titik terletak pada garis. Ini saya tandai. Yang A itu titik terletak pada garis. Jadi titik A di sini ada titik A nih. Kemudian ada garis ke arah sana, yaitu kita simbolkan misalkan garisnya garis C ya. Berarti titik A terletak pada garis C. Itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, ini yang B. Titiknya terletak di luar ya, ada di luar garis. Jadi tidak terletak pada garis. Jadi seperti itu letak titik terhadap garis. Titik terhadap bidang. Ada titik terletak pada bidang, seperti saya contohkan di simbol alfa ya. Ini terletak pada bidang, kalau kita lihat A, kemudian garis B, C, D ya. Ini ada bidang A, B, C, D ya. Jadi titik alfa di sini, teman-teman. Nah, terletak pada bidang A, B, C, D. Sedangkan titik alfa di sini tidak terletak pada bidang EF. Nah, bidang EF itu kan di atas. Artinya titik alfa ini tidak terletak pada bidang EF. Tuh, jadi ada yang terletak, ada yang tidak. Untuk yang ketiga, sekarang antara dua garis. Jadi letak antara dua garis itu ada 4. Yang pertama, nah seperti ini. Titik A, kemudian ada titik B juga, kemudian ada garis di sini. Itu yang dikatakan saling berimpit. Dua buah garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis itu sama. Misal garis AB, nah ini garis AB berimpit dengan garis AB itu sendiri. Jadi berhimpitan ya antara garis AB dengan garis AB lagi. Saling berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis itu mempunyai hanya satu titik persekutuan. Misalkan seperti ini nih. DB ya dengan AC itu berpotongan seperti itu. Lalu ada sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Sebagai contoh, AD sejajar dengan BC. Ini saya gambarkan, keluarkannya. Ini AD.
di sebelah sana ada BC. Nah, ini sejajar. Kemudian AP, ini AP sejajar dengan BQ. Nah, ini BQ. Itu yang dikatakan sejajar. Lalu ada saling bersilangan. Dua buah garis dikatakan saling bersilangan apabila kedua garis itu tidak sebidang. Contoh CD bersilangan dengan EF. Kita tarik CD dengan EF. Nah, CD arahnya ke sini, EF arahnya ke sana. Itu bersilangannya. Kemudian CD tegak lurus dengan AD. CD tegak lurus dengan AD. Nah, AD ke sini itu tegak lurus. AD sejajar dengan EF. AD sejajar dengan EF. Lalu CD tegak lurus dengan EF dan CD dan EF bersilangan. Tuh. Jadi kita harus paham yang seperti apa bersilangan, berhimpit, sejajar, dan lain. Kemudian ada garis terhadap bidang. Ada tiga kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama garis sejajar dengan bidang, yang kedua garis berpotongan dengan bidang, yang ketiga garis sejajar dengan bidang. Seperti contoh di sini garis FG sejajar dengan bidang ABCD. FG itu sebelah sini, kemudian sejajar dengan bidang ABCD. Nah ini ABCD, ya ini sejajar. Lalu garis EC berpotongan dengan bidang ABCD. EC, kita tarik garis EC berpotongan dengan ABCD. Lalu garis AB terletak pada bidang ABCD. AB terletak pada ABCD. Sekarang kita yang terakhir yaitu letak antara dua bidang. Kedua bidang apa? Nah, ini. Dua buah bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai sebuah titik atau garis persekutuan. Bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. ABCD itu kan alas ya di bawah nih. Sedangkan EFGH itu tutupnya. Berarti kedua bidang tersebut sejajar. Dua buah bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai garis persekutuan. Bidang ABCD berpotongan dengan bidang ADFE. ABCD itu sebelah sini, ADFE ke atas itu berpotongan. Lalu FD-nya tegak lurus terhadap ABCD. FD, nah ini tegak lurus terhadap ABCD betul. FDAE tegak lurus terhadap ABCD. Berarti bidang ini tegak lurus terhadap ABCD. Nah, dua buah bidang dikatakan berhimpit jika kedua bidang itu sama. Contohnya apa? Bidang ABCD berhimpit dengan bidang ABCD. Nah, ini kan bangun ruang ya. Artinya semuanya mengisi ruang tersebut gitu. Jadi ABCD berhimpit dengan ABCD itu sendiri. Lalu bidang ABC berhimpit dengan bidang ACD. ABC berhimpit dengan ACD. Nah, ini ya. Terus. Nah, ini untuk latihannya. Ini pun sudah Bapak buatkan di Google Form ya. Nanti silahkan diisi saja. Ini jawabannya apa terkait dengan letak titik, garis, dan bidang. Gitu. Kalau kita perhatikan gambar di sini. Silakan teman-teman mahasiswa isi di lembar latihannya masih. Kemudian untuk mengisinya, untuk waktu pengerjaan silahkan dikerjakan selama 24 jam ke depannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.